Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita kembali untuk mata kuliah yaitu keperawatan komunitas, di mana hari ini kita akan bicara tentang model-model keperawatan komunitas ya. Nah ini adalah, jadi hari ini kita bahas lebih ke teori gitu bahasanya dan bagaimana itu diaplikasikan tentunya di lapangan. Di sini karena teman-teman semua mungkin, belum ada yang turun ke ranah komunitas untuk praktek, mungkin pernah ada yang datang ke posyandu gitu, ataupun misalnya posdindu gitu ya, itu salah satu bentuk aktivitas komunitas. Nah, sekarang kaitannya bagaimana aktivitas itu kemudian menjadi pilihan, itu diturunkan dari adanya konsep istilahnya atau, biasa kita sebut di sini model. Nah, di sini model keperawatan kesehatan komunitas itu ada beberapa, dan yang di-listing sesuai dengan permintaan dari mata kuliah ini itu ada, 5 secara garis besar. Yang pertama adalah the Newman System Model, kemudian ada Pender Health Promotion Model, kemudian ada model keperawatan Anderson and McFarland, Community as Partner, kemudian ada ASTDN. Sebenarnya itu adalah sebuah organisasi. Jadi, organisasi tersebut mengeluarkan sebuah model keperawatan kesehatan, masyarakat atau PHN istilahnya kalau di luar negeri menggunakan ada yang CHN, kalau PHN itu Public Health Nursing, kalau yang CHN itu Community Health Nursing. Kemudian yang kelima adalah model praktek keperawatan kesehatan masyarakat yang diaplikasikan di Indonesia sendiri. Nanti kita akan bahas ya. Nah, yang pertama adalah pada list the Newman System Model. Ketika kita sebut sistem, berarti ada sebuah rangkaian, gitu intinya ya. Nah, kebetulan teori ini sudah setua saya ya, 1989. Jadi di sini dia mengembangkan ada batas atau garis secara struktur sistemnya ada 3. Di mana yang pertama disebut dengan line of resistance, kemudian yang kedua adalah normal line of defense. Defense itu artinya pertahanan ya. Kemudian ada line of defense. Nah, pembedanya apa sih? Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini dia, ini gambarnya. Garis yang pertama itu ada primary prevention diaplikasikannya di sini, di garis-garis yang flexible line of defense. Kemudian yang secondary prevention, kalau kalian masih ingat yang disebut dengan dulu di mata kuliah promosi kesehatan, mungkin kalian dijelaskan tentang upaya-upaya promotif dan preventif. Jadi preventif itu kan ada primary, secondary, dan tertiary. Kemudian di sini yang primary itu di flexible line of defense di garis yang pertama. Kemudian di garis yang kedua yaitu adalah normal line of defense, itu adalah yang diaplikasikan si secondary prevention atau pencegahan sekunder. Kemudian yang terakhir itu adalah yang tertiary prevention atau pencegahan tertier atau ranah ketiga yaitu yang di paling akhir, yaitu adalah normal line of defense-nya. Nah, kalau dilihat sekarang bagaimana itu kemudian diaplikasikan, contohnya, ciri-cirinya apa sih gitu ya. Di line yang pertama, itu adalah sebuah sistem anggap, kita ambil kelompok yang paling kecil adalah sebuah keluarga gitu sistemnya. Nah, itu pun termasuk bagian dari komunitas ya. Nah, di keluarga ini kita punya yang namanya garis pertahanan gitu ya, sistem pertahanan. Yang pertama line of resistance. Di situ ciri sistemnya can do it ourselves. Jadi keluarga ini bisa mempertahankan sendiri dengan secara mandiri tanpa bantuan dari sistem di luar keluarga tersebut. Kemudian ada resilient to adversity. Jadi di situ ada kemampuan untuk resilient itu artinya untuk mengembangkan kekuatan dalam menjaga apa ya, resilient itu kalau bahasa Indonesianya kemampuan untuk bertahannya meningkat gitu, jadi beradaptasi gitu ya. Kemudian ada good health is equated with being able to work. Dalam artian kalau orang tua biasanya selama dia masih bisa bekerja, which is mean itu sehat. Nah itu contohnya, itu kalau line of resistance. Jadi pertahanan dirinya selama dia masih bekerja, berarti dia dalam kondisi yang sehat.
gitu. Kalau pada garis pertahanan line of resistance atau yang paling luar gitu ya. Secara luas cakupannya, kenapa dia ditempatkan yang pertama. Kemudian ada normal line of defense. Nah, normal line of defense di sini, yang line of resistance ini dilakukan di mana tadi namanya, di bagian yang paling luar, gitu tadi yang cakupannya luas. Kemudian normal line of defense di situ ada good health care available. Jadi ada contohnya sekarang sebuah keluarga mempersiapkan ibaratnya P3K di rumahnya, gitu ya. Jadi dia tidak selalu digunakan, tapi if you need it, we are available. Kemudian ada roads usually quickly flowed. Roads itu artinya ada akses-akses. Jadi kalau kita misalnya ke mall biasa melihat akses titik aman berkumpul dan yang lainnya. Nah, di situ merupakan salah satu upaya preventif ketika terjadi sebuah bencana itu. Tapi kan itu tidak digunakan setiap saat, tapi ada aksesnya gitu. Misalnya ada dia membeli sesuatu dari luar tapi ditempatkan di dalam. Ada akses misalnya telepon darurat seperti 911 system available. Jadi kalau 911 itu udah langsung directly akan ke call center bala bantuan. Atau misalnya dalam bentuk kecilnya ada apa namanya tabung gas untuk pemadam kebakaran. Itu adalah representatif dari si pemadam kebakaran itu sendiri, gitu kan. Yang melatih menggunakan itu biasanya adalah si petugas pemadam kebakarannya. Nah, itu yang di normal line of defense di garis yang kedua. Jadi sudah ada kontribusi dari pihak luar untuk kegiatan preventifnya, gitu. Contohnya yang diaplikasikan di sini. Misalnya, kemudian ada line of defense atau pertahanan yang bersumbernya dari luar. Jadi ketika terjadi misalnya kebakaran, yang paling kita lihat adalah adanya akses untuk masuk. Seperti kemarin misalnya di berita saya lihat bahwa di pemukiman yang padat sekali penduduk, kemudian berhimpitan, kemudian petugas pemadam kebakaran akhirnya susah untuk mengakses titik api, akhirnya itu cepat sekali merambat. Berarti bantuan dari luar itu tidak punya akses untuk masuk. Itu salah satunya kegagalan dari line of defense-nya atau yang pertahanan paling terakhirnya gitu ya. Ada lagi adalah neighbors atau tetangga itu bisa saling bantu. Tapi ketika sumber daya yang juga sama-sama terbatas, nah itu yang terjadi collapse. Nah, intinya human system model ini membentuk sebuah garis pertahanan di mana dia dimulai dari yang paling dalam, yaitu kekuatan mandiri dari sistem sebuah organisasi atau sebuah rangkaian. Kemudian yang garis keduanya adalah dia sudah melibatkan pihak luar, tapi representatifnya diletakkan di dalam. Ada juga yang paling luar sekarang adalah bantuan dari pihak luar, yang ketika suatu saat dibutuhkan itu agar bisa aksesnya masuk. Itu contohnya, sederhananya dari the human system model ini. Jadi ada sebuah sistem pertahanan, gitu ya. Dan kalau itu diaplikasikan dalam bentuk komunitas yang lebih besar, disesuaikan dengan si ciri-ciri masing-masing line of defense ini. Ketika kita lihat sekarang, ini dia. Ada primary prevention yang paling luar. Tadi yang saya bilang cakupannya paling luas, gitu ya. Diaplikasikan di flexible line of defense atau tadi yang paling pertama di sini line of resistance, gitu ya, flexible line of defense-nya. Kemudian yang kedua adalah yang ini secondary prevention. Ya. Secondary prevention itu diaplikasikannya di normal line of defense istilahnya yang ini. Jadi sudah ada representatif dari bantuan-bantuan di luar di dalam sistem tersebut. Contoh tadi yang ada tabung gas, kemudian ada 911 system. Jadi ada telepon di dalam untuk mengakses orang di luar gitu contohnya. Dan yang terakhir adalah tertiary prevention. Jadi tadi ada keluar tetangga yang saling membantu dan yang lainnya, atau misalnya akses untuk memberikan bantuan ke sistem atau keluarga di dalam. Itu contoh kalau diaplikasikan dalam bentuk pertahanan keluarga gitu ya. Dan tentunya human healthcare system model ini diaplikasikan ketika sebuah sistem itu mengalami stimulasi atau stresor di sini. Dan tentunya ketika terjadi perubahan atau stresor, ingin dipertahankan adalah sebuah kestabilan atau istilahnya adalah equilibrium
dalam sistem tersebut. Contoh nih, sekarang pandemi. Sebuah keluarga pasti berusaha untuk menjaga pertahanan sistem keluarganya untuk dapat bertahan melewati masa pandemi dengan berbagai cara, dengan melalui upaya-upaya di primary prevention kah, secondary prevention kah, ataupun tertiary prevention. Itu contohnya. Jadi, kalau si model ini diaplikasikan seperti itu pada sebuah sistem yang diaplikasikan di komunitas. Salah satunya adalah keluarga, kita ambil contohnya. Gitu. Itu sebagai bentuk bagaimana sih sebuah model. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ngomongnya sesuatu yang sangat abstrak, saya yakin bukan hanya kalian, tapi termasuk saya mungkin di dalamnya dan beberapa orang di luar sana itu sangat susahan untuk membayangkan, terus apa sih fungsinya si teori ini? Apa sih fungsinya kita mempelajari teori? Tenang saja, ini keluar dari sebuah penelitian bagaimana ternyata dia menyurvei mungkin beberapa sistem yang bekerja, baik itu organisasi ataupun keluarga tadi, ataupun sebuah apa ya, rangkaian yang bekerja bersama. Apa sih yang bisa membuat dia bertahan? Contoh, kok keluarga si A bisa bertahan sampai 50 tahun, kemudian keluarga si B kok enggak? Nah, penelitian bisa jadi mulai dari situ, atau misalnya, oh keluarga si A kok sehat terus, karena dia ternyata punya pertahanan keluarga, gitu. Itu yang menjadi pembedanya ya. Nah, kalau dilihat lagi, yang mempengaruhi sistem di sini menurut si Newman, dia dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu ada fisiologi, psikologi, sosiokultural, dan developmental variable. Tentunya kalau kalian pelajari lebih lanjut, yang lebih suka pelajaran-pelajaran sosial, ilmu sosial, dan juga memperhatikan manusia, tingkah laku manusia, orang-orang di sekitarnya, itu akan melihat bahwa kondisi fisiologis seseorang, kemudian kondisi psikologis seseorang, kemudian sosiokultural atau budayanya, dan juga perkembangan-perkembangan yang ada di sekitarnya itu sangat mempengaruhi akhirnya bagaimana dia memiliki coping. Itu kalau individu kita ngomongnya. Setelah coping individu ada coping keluarga, setelah coping keluarga ada coping kelompok gitu ya, dan secara luas seterusnya. Nah itu ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Tadi kita ngomong tentang Newman, singkat cerita. Kalau ada yang mau lebih lanjut, silahkan nanti ke textbook. Itu ada di web, ada silahkan ya. Kemudian Pender Health Promotion Model. Nah, tidak semuanya tentang nursing, tidak semuanya tentang apa ya bahasanya, klinis gitu ya. Kita bahasnya tentang sekarang adalah promotion model. Mungkin kalian sudah pernah dapat waktu di atau kuliah promosi kesehatan, karena wajib sih sebenarnya. Karena di situ kan ada sasaran promosi kesehatan itu pada tingkatan individu, pada tingkatan kelompok, pada tingkatan massa atau apa namanya ya, publik lebih luas gitu ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan disesuaikan dengan sasaran yang akan kita tuju seperti itu. Nah, Pender Health Promotion Model ini adalah pendekatan pada tingkatan individu. Nah, kenapa ini diambil? Karena seperti yang kita ketahui, definisi dari sebuah komunitas adalah kumpulan individu. Jadi ketika kita ingin mengubah atau mengintervensi sebuah komunitas, kita harus berusaha untuk melihat bagaimana karakter individu yang membangun atau berada di dalam agregat atau komunitas tersebut, seperti itu. Nah, di sini jadi ibaratnya kalau kita mau mengubah sebuah komunitas secara promosi kesehatan, yang pertama harus dilihat adalah individual karakter, gitu ya, individual karakter. Sorry, ini saya harus hilangkan dulu. Oh. Jadi individual karakter and experience ini bagian yang atas itu terdiri dari prior related behavior. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perilakunya itu sendiri. Kemudian ada yang personal factor. Personal factor berarti dari intern. Kalau dibahas sebenarnya ini ada extern dan intern. Jadi kalau yang ini extern, kenapa akhirnya perilaku kesehatan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di sekitarnya. Pertama di sini ada 4 ya, yang di prior related behavior. Kalau behavior specific cognition-nya. Jadi yang membentuk pemahaman akan kesehatan gitu ya di sini. Yang pertama adalah perceived benefit of action. Jadi keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika berperilaku sehat seperti perilaku A gitu misalnya. Kita ambil contohnya misalnya adalah yang sekarang yang lagi in adalah memakai masker gitu ya. Kalau ditelaah lewat Pender misalnya perceived benefit of action,
apa sih keuntungan yang didapatkan ketika dia pakai masker? Pertama, karena itu memang suatu aturan ketika tidak pakai masker, sorry bukan. Jadi yang kalau dia benefitnya adalah ketika dia pakai masker, dia terlindungi dari virus gitu misalnya. Virus apapun, bukan hanya corona ya. TB pakai masker. Flu sederhana pakai masker. Itu contohnya. Kemudian perceived barrier to action. Ada barrier, ada penghalang ketika dia akan melaksanakan tindakan kesehatan itu, memakai masker ini. Barriernya misal, salah satunya misalnya dia tidak punya masker, atau orang-orang di lingkungannya ternyata tidak pakai masker, sehingga dia akan terlihat aneh ketika pakai masker sendiri, itu contoh. Itu barrier-nya. Jadi kalau nanti dia beraktivitas, malahan nanti dikira orang aneh, atau malahan malahan dia orangnya yang, "Ah, gue nggak mau pakai masker, tapi orang-orang sekitar gue pakai masker, gimana dong? Nanti aku yang kelihatan aneh dong nggak pakai masker." Itu contoh, itu barrier. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan dirinya dan itu menghalangi itu, perilaku dia, perilaku sehatnya. Kemudian ada perceived self efficacy. Di sini yang anehnya adalah kadang-kadang kita sangat memperhatikan apa pendapat orang lain tentang perilaku kita. Ya mau tidak mau itu harus diakui, tapi ternyata menurut Pender itu sangat mempengaruhi akhirnya behavior seseorang, perilaku kesehatan seseorang. Jadi perceived self efficacy di sini contohnya. Sekarang sampai ada yang masker harus senada dengan warna. Jadi itu meningkatkan apa ya namanya, kepercayaan diri gitu misalnya, atau kalau maskernya nggak KN sekian gitu kayaknya nggak afdol gitu, nggak percaya diri keluar rumah. Ada yang seperti itu dan kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat kita memang bermacam-macam, ada yang sangat cuek, yang sangat perintilan gitu pakai alkesnya itu ada. Kemudian ada activity related to effect. Jadi misal, ketika dia tidak mau pakai masker tapi dia harus ke tempat umum sekarang. Misalnya dia harus mendapatkan pelayanan eee, umum, mau ngurus SIM misalnya, tapi dia malas pakai masker. Tapi satu sisi kalau dia nggak pakai kan no mask, no service gitu ya. Sudah banyak sekali tempat yang menerapkan itu contoh. Jadi activity related effective. Jadi ya udah pakai masker aja deh, tapi walaupun dia masih ogah-ogahan. Nah, ada juga tempat yang dia sangat strict harus pakai masker, tapi gue lapar nih, mau beli makan sekarang. Adanya cuma dagang bakso di luar. Gimana dong nih, makan nggak? Makan nggak? Gitu misalnya. Jadi perilaku yang, apa ya, aktivitas-aktivitas yang akhirnya mempengaruhi perilaku kesehatan itu. Atau dia mau olahraga dan yang lainnya ya. Kemudian di sini, di behavior specific cognition ini, selain yang tadi, sesuatu yang berada di luar yang mempengaruhi perilaku, ada juga yang dari dalam, internal influence. Kadang internal influence-nya itu berasal dari ada beberapa yaitu sebenarnya anggota keluarganya. Interpersonal influence, terdekat, misalnya keluarga. Oh, keluarga saya sangat strict, tapi kalau kalau saya sih maunya woles aja, pakai masker, tapi nggak yang harus KN sekian gitu ada. Kemudian, oh ya udah saya cuci tangan, tapi nggak harus yang pakai, alkohol terus-terusan gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, kondisi keluarga itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi mau tidak mau karena fasilitasnya ada di sekitar kita ataupun orang-orang yang sekitar kita berperilaku seperti itu, kita pun akan mengikuti seperti itu. Dan juga peers. Peers itu adalah orang-orang di sekitar kita, sejawat kita. Kemudian ada providers, disediakan gitu ya secara misalnya ibunya yang tukang beli masker dia cuma pakai. Kakaknya yang tukang beli hand sanitizer dia cuma tinggal pakai atau malahan dia yang si penyuplai yang orang-orang rumah tinggal pakai. Itu contohnya. Kemudian ada norma, kemudian ada support dan model. Misalnya, oh saya bapaknya adalah tenaga kesehatan. Jadi dia sudah mewanti-wanti jangan sampai ini, jangan sampai ini, kamu harus pakai ini masker dan kamu harus jaga kesehatan dan minum vitamin. Ada. Teman saya ada yang setiap hari sekarang satu keluarga tetap minum vitamin, sangat patuh pada prokes. Tapi saya juga punya teman yang sangat-sangat abai pada prokes. Which is mereka berdua tetap teman saya dan saya tetap teman mereka. Nah, itu contohnya bagaimana memfasilitasi itu dan itu sangat mempengaruhi. So we don't have to talk about the idea of prokes at all to ruin our relationship, ya, gitu contohnya. Nah, situational influence option, demand, karakteristik, dan estetik tentunya sangat mempengaruhi kan sekarang estetik banyak sekali masker-masker estetik sampai dia dirajut, bukan dirajut maksudnya ada yang digambar, kemudian ada yang diisi apa ya yang kayak kemarin untuk orang-orang menikah itu menggunakan apa namanya, apa namanya, kain brokat gitu biar cantik, ada yang pakai isiin emas segala macam, saya lihat gitu ya sosial media. Itu perkembangannya akan semakin karena itu menjadi sebuah kebutuhan di kondisi sekarang. Kemudian
Sekarang behavior outcomes. Tadi kan ada pergolakan, mau melakukan sesuatu, mau berperilaku menggunakan masker. Sekarang ada behavior outcomes. Akhirnya apa tindakan yang diambil oleh orang tersebut ketika mengaplikasikan perilaku kesehatan itu? Akhirnya dia akan melihat immediate competing demands-nya, lo kontrol. Tadi kan melihat ada benefit, ada juga barrier, ada juga sertifikasi dan yang lainnya. Oh ya udah deh, yang penting gue pakai masker. Ada yang gitu ya. Scuba masker pun it's okay lah, yang penting pakai masker. Walaupun pada ketentuannya sebenarnya itu tidak terlalu melindungi gitu misalnya. Kemudian yang penting pakai masker. Nah, ada yang tadi akhirnya ya udahlah maunya sih pakai kain, cuman itu mahal banget, ya udahlah pakai yang lebih murah, yang lebih ekonomis gitu contoh. Disesuaikan sekali, akhirnya perilaku yang keluar, yang dihasilkan itu akan sangat disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Dan itu kita tidak bisa tidak bisa memungkiri bahwa akhirnya banyak sekali hal-hal baik itu dari dalam dan juga dari luar yang mempengaruhi akhirnya keputusan seseorang dalam melakukan perilaku. Nah, kita soroti sini kan adalah perilaku kesehatannya. Kemudian apakah itu perilaku yang hanya sifatnya angat-angat tai ayam istilahnya, atau komitmen to a plan of action. Jadi, oh ya udah, dia sudah mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa, oh ya udah, apapun situasinya gue akan tetap pakai masker, atau apapun situasinya, udahlah, orang gue nggak percaya juga lah, males lah, nggak efisien pakai masker ya itu akan membentuk akhirnya adalah health promoting behavior-nya. Nah, di satu sisi ketika sekarang ada yang dari luar, kita ingin merubah perilaku seseorang, kita harus melihat ini dulu. Apa benefit-nya yang akan kita beritahukan ke dia akhirnya agar dia mau berubah? Apa barrier-nya? Kita harus tahu apa barrier-nya selama ini ketika dia tidak mau berperilaku seperti itu, atau secara sertifikasinya dia dan yang lainnya. Sehingga ketika meminta atau menyarankan seseorang atau malahan memerintahkan to do so, kita harus memikirkan itu. Jadi jangan hanya bilang, "Pakai masker," ya siapa tahu dia karena nggak punya uang beli masker. Atau pakai masker, jangan-jangan dia pas pakai masker itu karena dia masker kain, dia sesak karena terlalu tebal. Dia nggak tahu aturan pakai masker, oh ya udah yang segini aja cukup. Atau ada jenis-jenis masker kain yang lebih efisien untuk dia. Nah, itu contohnya. So never judge something sebelum Anda bertanya. Ini tadi, behavior spesifik yang afeksinya, yang mempengaruhi seseorang itu berperilaku seperti itu. Itu salah satu teori atau model yang juga berlaku pada komunitas, karena komunitas kan kita upaya preventif, dan tentunya menerapkan prokes sekarang adalah upaya preventif untuk menghindari yang namanya terpapar virus, not just COVID-19. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian Pender Health Promotion Model di sini punya punya statement bahwa health promotion as action that are directed toward increasing the level of well-being. Jadi intinya yang sakit supaya sehat, yang sehat supaya sejahtera. Ya, jadi ada proses meningkatkan well-being and self-actualization in individual or group. Jadi tadi yang saya bilang bahwa ketika Anda menyasar grup untuk berubah, kita harus melihat individu-individu yang membentuk kelompok tersebut. Bagaimana karakternya. Jadi kenapa dia akhirnya Pender menyasar individu? Karena di situ. Karena akhirnya setelah individunya kita sasar, face to face, pendekatan personal, yang diinginkan adalah adanya perubahan secara kelompok pun itu masih memungkinkan. Gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa faktor yang akhirnya membentuk persepsi seseorang akan health promotion atau promosi kesehatan gitu ya. Yang pertama adalah demographic factor. Demografi contohnya adalah umur dan ras. Kita bisa lihat di kondisi sekarang ya, ada beberapa misalnya umur-umur tertentu yang sangat karena demanding sama teknologi, jadi arus informasinya itu cepat. Akhirnya persepsinya juga gitu. Ada yang tidak mengolahnya, which is mean terima langsung keluar, nah itu yang terjadi adalah termakan hoax. Jadi ada baiknya ketika kita mendapatkan informasi kan dicerna dulu ya. Dan bagaimana sebuah ras ternyata, ini dari penelitian ya, seluruhan ini diambil dari penelitian, ternyata ras juga membentuk, jadi dia mengambil dari ras Kaukasia, kemudian Eurasia, kemudian Mongoloid, kemudian yang lainnya, ternyata ras itu membentuk, mungkin lebih ke budaya, budaya yang muncul bahwa sebuah
perilaku kesehatan itu lebih baik mencegah. Jadi mereka bukan hanya dislogankan, tapi mereka dididik dari kecil bahwa oh kamu harus cuci tangan karena nanti kalau tidak begini begini begini. Jadi sudah perilaku, sudah seperti itu, misalnya sudah seperti saat kita gosok gigi, nggak usah mikir lagi harus diisi odol dulu baru masuk gitu ya. Itu contohnya. Kemudian ada lagi adalah faktor biologis. Biologis karakteristik ternyata ada berat badan dan tinggi badan mempengaruhi. Kalau yang ini saya pernah dapat penelitiannya tentang apa namanya afeksi untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi orang yang tinggi cenderung merasa bahwa mereka lebih sehat ternyata, karena itu melalui survei ya. Tapi kita tidak tahu bahwa apakah itu bisa diaplikasikan untuk dengan kondisi yang sekarang, karena kan mau lu tinggi, mau lu rendah, yang penting pegang handphone, kamu sudah dapat informasi. Ya, mungkin perlu dilakukan penelitian. Jadi interpersonal influence juga ada tadi yang kita bahas, bahwa kita di masyarakat kita tuh masih sangat ini ya, masih sangat kental bahwa pendapat orang lain itu sangat mempengaruhi perilaku kita gitu. Jadi baru dibilang bahwa kok gitu, baru gitu aja udah langsung ada apa nih yang salah, apa nih yang salah gitu. Dan mungkin karena memang akses untuk mendapatkan informasi itu tinggi dan juga akses untuk melihat mengcopycat perilaku mengcopycat perilaku orang lain juga semakin tinggi di sini ya. Kan ada yang apa namanya fans artis A akhirnya berperilaku seperti artis A juga, itu contoh. Jadi interpersonal influence itu sampai jarak jauh seperti itu. Malahan orang yang terdekat keluarga dia tidak mengcopycat keluarganya, dia tidak mengikuti perilaku keluarganya, tapi mengikuti perilaku artis yang dia lihat di sosial media. Itu sudah sangat banyak saya rasa kondisi-kondisinya, dan itu pun mempengaruhi health promotion-nya. Contoh, kalau secara nalar, secara rasional, orang yang melakukan operasi plastik adalah orang yang tentunya sudah well-being-nya bagus. Jadi dia tidak dalam kondisi sakit, sehingga dia ingin lebih sejahtera. Ibaratnya mungkin bahasanya menyempurnakan diri. Nah, tapi pada beberapa kondisi, ada beberapa orang yang sebenarnya dia masih dalam kondisi sakit, tapi dia malah melakukan operasi plastik, sebenarnya itu kan untuk estetik saja, bukan untuk kesehatan. Sebagian besar ya. Nah, di situ yang menjadi kesalahan nantinya. Karena seharusnya kan untuk secara ekspektasi tentunya yang diinginkan adalah perbaikan kondisi tadi. Kalau kita di keperawatan tentunya ingin menaikkan derajat well-being tadi ya, yang dibilang Pender. Jadi dari sakit menjadi sehat, dari sehat menjadi sejahtera. Jadi jangan dari sakit pengennya sejahtera langsung, itu nggak bisa. Kalau bisa harus simultan. Karena tentunya sumber daya yang diperlukan untuk mencapai itu juga harus dipikirkan. Kemudian ada yang kondisi keempat adalah faktor situasional. Nah, di sini tentunya keberadaan dan ketersediaan sumber daya yang di sekitarnya. Baik itu contoh adalah makanan yang sehat, kalau yang sekarang mungkin adalah akses fasilitas kesehatan dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah behavioral factor. Ada contohnya beberapa orang yang punya coping individu yang lumayan bagus, ada yang tidak, ada yang sensitif sekali, jadi rentan sekali stres, ada yang sedikit perfeksionis, dan yang lainnya. Itu akan sangat mempengaruhi nantinya bentuk perilaku kesehatannya juga, gitu ya. Berikutnya, model ketiga kita omongin adalah model keperawatan Anderson and McFarland. Di sini adalah community as a partner. Nah, dari bahasanya saja, jargonnya adalah community as a partner. Jadi, masyarakat menjadi partner dalam melaksanakan perilaku kesehatan gitu ya. Jadi model ini sangat mendukung bahwa kita harus bekerja sama dengan masyarakat yang menjadi sasaran di komunitas. Tentunya pada saat melakukan pengkajian, di sini dia ada yang namanya core system. Core system contohnya adalah demografi dari kelompok yang kita sasar. Jadi di situ ada kelompok umur apa saja sih si kelompok yang kita sasar, kemudian pekerjaannya apa saja, jenis kelamin yang paling banyak yang mana, kemudian pekerjaan sudah, pendidikannya setinggi mana, agar kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dan akhirnya komunikatif, jadi komunikasi yang komunikatif. Itu contohnya, karena kita ingin tadi berpartner. Kemudian setelah tadi ada core system, dia punya subsistem. Nah, ada 8 subsistem yang dikembangkan oleh McFarland di sini. Di situ ada pendidikan, ada politik, ada sarana dan transportasi, kemudian ada fasilitas kesehatan, akomodasi,
kemudian ada tadi pendidikan, ekonomi juga, sarana ekonomi. Nah, itu bahu-membahu membentuk sebuah sistem yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat. Jadi kalau misalnya nih, sebuah desa dia sudah memiliki pustu, atau sebuah desa dia sudah memiliki dokter praktek di dalamnya, itu dianggapkan dia tidak akan kesulitan untuk mencari fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan. Lain halnya dengan sebuah desa yang tidak memiliki puskesmas, tidak memiliki dokter praktek atau bidan praktek di sana. Sehingga mereka harus mencari ketika mereka membutuhkan, mereka harus mencari keluar daerahnya untuk sebuah pelayanan kesehatan. Itu contoh. Atau sama seperti misalnya setiap tahun ajaran baru dilakukannya zona pendaftaran untuk sekolah gitu misalnya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi akhirnya ketahanan atau resilience dari sebuah komunitas ini. Nah, tentunya subsistem itulah yang akan membentuk nantinya bagaimana hasil pengkajian kita dan penemuan masalah yang perlu dianalisis di keperawatan komunitas, yang akhirnya menghasilkan diagnosis keperawatan komunitas. Nah, di situ kita harus melihat problem mana yang menjadi stresor di komunitas ini, kemudian bagaimana derajat reaksi atau manajemen coping atau manajemen stres dari si kelompok yang kita sasar atau klien kita ini. Sehingga nanti akan muncul perencanaan yang sesuai dengan tadi yang sudah hasil pengkajiannya. Oh, ternyata dia tidak punya fasilitas, dia tidak punya vaskes, atau malahan, oh jalannya rusak ternyata kebanyakan. Jadi akan ada beberapa perencanaan dan perlu diketahui bahwa asuhan keperawatan komunitas tidak berdiri sendiri. Jadi perawatnya nggak kerja sendiri. Dia harus melibatkan, malahan diharuskan untuk melibatkan stakeholder baik itu lintas sektor ataupun lintas bidang atau lintas program nantinya. Baik itu sesama orang kesehatan sejawatnya ataupun dia harus misalnya, oh jalannya rusak, berarti kita punya rekomendasi untuk misalnya kepala desanya, Bapak ini jalannya rusak, makanya beberapa warga Bapak kesusahan untuk mengakses fasilitas kesehatan atau malahan misalnya, Pak, lampunya di sini penerangannya kurang sehingga banyak terjadi kecelakaan. Kita memberikan rekomendasi seperti itu setelah melakukan pengkajian dan survei sesuai instrumen yang kita miliki. Nah, itu dan masalah tadi di diagnosis keperawatannya. Atau mungkin ada identifikasi misalnya, aduh resiko infeksi di sini karena di sini ternyata warganya buang sampah sembarangan dan yang lainnya. Itu contoh. Kemudian ada intervensinya yang melibatkan tadi pencegahan primer, sekunder, tersier, dan stakeholder yang ada di dalamnya, kemudian dilakukan evaluasi. Dan di keseluruhan ini melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran. Contoh, pada saat pengkajian melibatkan kader, atau masyarakat dirembukan dalam musyawarah masyarakat desa, itu contoh. Kemudian pada saat penganalisisan juga mengajak para kader untuk melihat apakah karakteristik masyarakat memang benar seperti ini masalahnya. Dan akhirnya nanti di perencanaan sudah mengundang stakeholder, apakah sesuai perencanaan saya seperti ini, sesuaikah dengan sumber daya yang ada di masyarakat dan yang lainnya. Jadi seperti itu berjalan sampai dengan evaluasi. Ataupun nanti setelah evaluasi, oh ternyata perlu pengkajian ulang lagi. Jadi seperti itu. Itu adalah bentuk pendekatan community as a partner. Jadi keberadaan kader itu salah satu contoh dari community as a partner. Nah, berikutnya adalah model ASTDN, model yang tadi saya bilang yang berasal dari organisasi ya. Association of State and Territorial Directors of Nursing. Jadi istilahnya kayak apa ya? Kayak PPNI-nya, tapi ini di Amerika. Kemudian dia mengeluarkan seperti ini. Ini hampir mirip dengan yang tadi yang pertama, Newman System. Jadi dia ada tiga ruang. Kemudian selain di 3 ruang juga di sini ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat komunitas menurut dari asosiasi ini. Kemudian dia melihat yang pertama berawal dari Art and Science of Nursing Practice. Jadi praktek keperawatan itu bukan hanya tentang ilmu keperawatannya, tapi juga tentang seninya. Seninya dalam artian, walaupun ilmu yang diajarkan teorinya sama, tapi ada misalnya pasien atau masalahan kalian pernah mengalami, saya kok lebih senang dirawat sama perawat A ya daripada perawat B. Karena pendekatannya berbeda, itu yang disebut dengan seni perawat gitu ya. Kemudian di situ ada assessment, assurance, dan policy development. Tentunya kalau tadi yang di komunitas, bedanya sedikit dengan yang di klinis, itu adalah
adanya keterlibatan stakeholder seperti tadi ada kepala desa, kemudian misalnya ada juga kepala puskesmas mungkin dan yang lainnya. Jadi itu ada policy development, ada aturan-aturan yang perlu kita lihat juga. Kemudian ini yang tadi saya bilang, kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat komunitas akhirnya. Develop policies, jadi bagaimana kemampuan untuk mengembangkan sebuah aturan, jadi merevisi atau memberikan masukan sebuah aturan yang sudah ada. Kemudian mengedukasi, tentu kalian yang pernah bertemu dengan klien atau pasien tentu harus memiliki kemampuan untuk mengedukasi, memberikan informasi kesehatan. Kemudian mobilize community. Di sini maksudnya adalah untuk menggerakkan sebuah masyarakat, misalnya tadi dari yang tidak mau melakukan perilaku kesehatan yang baik dan benar, kemudian menjadi mau. Kemudian ada enforce law, kemudian ada link people, menghubungkan tentunya. Kalau yang sekarang yang marak kan adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan secara daring gitu ya, atau telenursing, telehealth itu mulai ada. Kemudian evaluate effectiveness. Nah, evaluasi tentunya setelah melakukan asuhan, terakhir pasti harus dia dievaluasi. Tercapai atau tidak tujuannya, terselesaikan tidak masalahnya, dan yang lainnya. Berikutnya, assure a competent workforce. Jadi, pengembangan profesi, kesesuaian akan kompetensi dan pekerjaan yang diambil itu juga perlu. Biasanya ini adalah di tingkatan manajemen. Kemudian ada research. Contohnya sekarang kalian di pendidikan, tentunya untuk menyelesaikan sebuah pendidikan, kalian diminta untuk melaporkan sejauh mana sih kemampuan kalian melalui sebuah penelitian atau tugas akhir nantinya, ya. Kemudian diagnose and investigate. Jadi mengetahui sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki di keperawatan, misalnya menginvestigasi dan mendiagnosa masalah yang ada nantinya. Monitor health status. Ya, tentunya harus mengetahui bahwa masyarakat saya berada di status kesehatan di tingkat yang mana. Apakah mandiri, apakah dia sangat memerlukan bantuan atau dibimbing atau yang lainnya gitu. Apakah dia semuanya berada pada tingkat primary prevention masyarakat kita, apakah semuanya di secondary prevention, atau malahan masing-masing upaya preventif itu dilaksanakan di masing-masing lapisan, disesuaikan dengan keberadaan sumber daya dan kondisinya. Nah, itu contohnya yang dikembangkan di ASTDN model ini. Sebenarnya pada dasarnya ini dikembangkan sesuai dengan pendekatan mereka, sesuai dengan budaya mereka juga. Makanya kalau kita ini ya, enforce law ini agak jarang. Itu biasanya muncul ketika ada memang masalah kesehatan. Contohnya kemarin ada, mungkin banyak di sosial media, yaitu adalah kekerasan pada tenaga kesehatan ya, yang di salah satu rumah sakit swasta di Lampung kalau saya tidak salah. Nah, itu contohnya. Pentingnya bahwa kita tahu profesi kita memiliki sebuah dasar hukum, kemudian tindakan yang kita lakukan. Kenapa kalian selalu diedukasi, selalu disarankan, selalu dituntut untuk melakukan sesuai dengan SOP, karena itu pada akhirnya dapat melindungi kita ketika terjadi sesuatu di luar konteks gitu ya, seperti yang kemarin. Jadi kita sudah bilang bahwa, oh ini sudah sesuai SOP saya kerjakan. Kenapa itu akhirnya dapat melindungi kita? Nah, kenapa kita harus membiasakan diri menulis apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang sudah kita tulis atau sudah tertulis sesuai SOP. Nah, itu perlu pemahaman bersama. Jadi ketika nanti di lapangan, tentunya yang akan menjadi defender atau pelindung kalian sendiri adalah diri kalian terlebih dahulu, baru kemudian kalian bisa meminta perlindungan hukum, baik itu ke manajemen tempat kerja kalian, ini assure competence of workforce, ataupun perlindungan hukum ke organisasi profesi kita. Tapi harus jelas bahwa yang tadi, bahwa kalian sudah tahu enforce law, bahwa saya sudah bertindak sesuai dengan aturan hukum atau aturan sesuai dengan kompetensi saya, seperti itu. Jadi the goal is to promote tentu meningkatkan, maintenance apa yang sudah sehat dipertahankan, and restore optimal health. Jadi siapa yang sakit dikembalikan ke kondisi sehat, mengoptimalkan kondisinya. Walaupun dia pada akhirnya harus cacat, tapi cacat yang optimal, tetap bisa berdaya guna. Nah, ini ada model praktek perawatan kesehatan yang diaplikasikan di Indonesia. Sekarang kita sudah beralih ke apa yang diaplikasikan di Indonesia. Nah, ini kita lihat dari tingkat puskesmas, kemudian ada dinas kesehatan kabupaten kota, tingkat kesehatan provinsi dan pusat. Kalau pada tingkatan puskesmas, itu ada penerapan asuhan keperawatan.
Nah, di sini diterapkan asuhan keperawatan, kemudian dibuatkan laporannya. Kalau asuhan kan ada 5 ya, pengkajian, kemudian sasaran prioritas. Kalau di komunitas itu ada prioritas karena terlalu banyak masalahnya, dia harus diprioritaskan dulu. Kemudian perencanaan keperawatan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Itu hal standar yang dilakukan di asuhan keperawatan. Ya, itu juga dilakukan di komunitas. Nah, kemudian hasil dari asuhan yang dilakukan di puskesmas atau di masyarakat akhirnya dilaporkan sebagai bentuk laporan bulanan atau triwulan atau semester atau tahunan itu ke tingkatan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pada tingkatan ini dilakukan bimbingan teknis ketika ditemukan masalah di tingkatan puskesmas. Misalnya, oh puskesmas A mengalami, B mengalami, C, tapi yang lainnya enggak, gitu misalnya. Kemudian dilakukan MONEF atau monitoring dan evaluasi. Makanya ada yang namanya MONEF dari dinas ke puskesmas. Apakah benar ada ibu kek gitu ya, kurangan energi kronis, kemudian apakah ada balita yang di bawah standar minimum berat badannya atau yang lainnya. Nah, di situ tugasnya adalah pada tingkatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ataupun ada kebutuhan-kebutuhan fasilitas tambahan di beberapa puskesmas yang dibawahi oleh dinas tersebut. Kemudian laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini akan diteruskan menjadi pengelolaan perkesmas pada tingkatan provinsi dan juga pusat. Apakah nanti di perencanaannya apakah ada perlu program baru dikembangkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersumber dari tadi asuhan keperawatan di tingkatan puskesmas. Oh ternyata se-Bali ini masalahnya yang banyak muncul misalnya A, B, C gitu ya. Udah di Dinas Kesehatan Provinsi dibentuklah sebuah program khusus di Provinsi Bali, itu contoh. Kalau saya nggak salah kemarin yang sedang digadang-gadang adalah Yankesrat ya, pelayanan kesehatan tradisional. Itu sampai dibentuk kalau yang sudah aktif itu Denpasar lumayan. Setahu saya Denpasar sama Gianyar kalau saya nggak salah. Itu di vaskes primernya, contohnya adalah puskesmas itu menerapkan Yankesrat. Walaupun secara minimum, contohnya adalah memperkenalkan sumber-sumber pengobatan tradisional. Contohnya beberapa contoh apa namanya herbalnya itu dibotolkan kemudian menjadi di display gitu ya. Atau ada yang memberikan flyer ataupun bentuk leaflet kepada klien ataupun pasien yang datang ke puskesmas untuk nanti dapat melakukan pengobatan sederhana di rumah menggunakan pengobatan tradisional juga. Dan itu kan perlu dosis juga ya. Bukan berarti dia berasal dari alam kemudian tidak ada risikonya, tetap ada risiko dan harus ada standar konsumsi. Nah, itu contoh pelaksanaannya. Jadi bertahap. Di mana kemudian kalau kita lihat di pelayanan puskesmas itu ada pelayanan yang disebut UKP dan UKM. Jadi di Indonesia itu dibagi dua besar, yaitu usaha kesehatan perseorangan atau pribadi, kemudian usaha kesehatan masyarakat atau kelompok. Kalau yang perseorangan contohnya adalah dia datang ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas berobat sendiri. Kemudian dia mengkonsumsi obat gitu ya. Kalau yang UKM contohnya Posbindu, Posyandu dan yang lainnya. Jadi bentuknya adalah kelompok gitu ya. Nah, itu yang perlu menjadi identifikasi kita. Nah, yang mendasari proses ini semua itu adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 279 tahun 2006. Itu adalah yang ini. Sebentar, saya end story dulu. Don't know ini kenapa bermasalah. Oke, saya end show dulu yang ini. Ini dia. Nah, ini. Kemenkes nomor 279 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas atau biasanya disingkat Perkesmas gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan, jadi saya langsung ke poin-poinnya. Di sini kalau di beberapa negara itu biasanya disebutnya ada yang disebut public health nursing atau community health nursing. Nah, kenapa akhirnya banyak sekarang ini yang menggunakannya community health nursing itu alasannya karena kalau sebutan public itu biasanya untuk sebutan pemerintah. Jadi public school gitu istilahnya itu adalah sekolah negeri kalau di luar negeri. Makanya itu lebih dikaitkan dengan pemerintah. Padahal sebenarnya yang ingin ditarget itu adalah masyarakat ininya sinonimnya dari public. Makanya digunakannya adalah community health nursing gitu ya. Nah, ada beberapa di sini yang menjadi penekanannya. Nah, di mana saja sebuah pelayanan
keperawatan kesehatan masyarakat dapat diberikan, itu contohnya. Ini ternyata di rumah sakit dan puskesmas. Jadi bukan hanya di luar rumah sakit. Kalau sebelumnya mungkin berpikirnya, oh di rumah sakit kan udah ada yang tindakan klinis gitu, jadi tindakan apa namanya, perawatan kesehatan masyarakat nggak diperlukan. Oh jangan salah, jadi sudah tersimultan dari situ, gitu ya. Jadi ada discharge planning, penyiapan pelayanan di rumah itu kan sudah ada. Home care pelaksanaannya nanti. Kemudian nih di rumah, tadi yang saya sebut sudah home care gitu ya. Kemudian juga pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan di sekolah, ada UKS gitu ya. Kemudian di tempat kerja atau industri nanti dilaksanakan dengan unit kesehatan kerja sebutannya. Di barak-barak penampungan kalau ada pengungsian, itu juga dilakukan upaya keperawatan kesehatan masyarakat dalam kegiatan puskesmas keliling. Kemudian ada di panti. Jadi di panti seluruh panti-panti asuhan, panti sosial, panti werda dan yang lainnya. Jadi LP pun itu merupakan salah satu fasilitas yang menjadi sasaran dari kesehatan masyarakat. Kemudian ada pelayanan pada kelompok risiko tinggi, yaitu seperti wanita, anak, lansia, kemudian di kesehatan jiwa. Jadi ada community community health nursing gitu ya istilahnya. Kemudian pelayanan perawatan di tempat penampungan, kondisi-kondisi khusus. Nah, ini adalah sebuah lingkaran dinamis proses keperawatan di keperawatan komunitas. Kalau di awal kegiatan keperawatan komunitas ini, peran perawatnya itu pasti lebih besar. Ini yang garis putus-putus peran perawat, dan yang garis solid ini adalah peran klien atau masyarakat itu sendiri. Nah, di awal ini menginisiasi memang petugas kesehatan atau perawat di sini lebih besar ya porsinya yang garis putus-putus. Tapi sejalan kegiatan itu mulai bergulir, kemudian akan ada pemberian estafet ke tanggung jawab ke si klien atau masyarakatnya. Sehingga di sini besarnya peran itu akan mulai seimbang dan sampai pada akhirnya nanti pada di akhir program kita ingin bahwa peran klien atau masyarakat itu lebih besar sehingga petugas kesehatan itu bisa melepas kliennya secara mandiri untuk tetap melaksanakan aktivitas kesehatan. Jadi bukan anget-anget tai ayam baru ada petugasnya, baru ada programnya baru jalan. Gitu. Itu contohnya, hal sederhana. Mungkin ini prosesnya panjang, tidak hanya 1-2 minggu. Dan harus selalu secara sustainable itu dievaluasi dan dimonitoring. Jadi tidak dilepas begitu saja, tapi tetap ada peran petugas kesehatan atau perawatnya di sini. Nah, ini yang mendasari kemudian pelaksanaan upaya-upaya kesehatan di masyarakat kalau untuk di Indonesia. Ini akan saya serahkan juga ke kalian melalui apa namanya WA group untuk nanti dapat dipelajari juga. Jadi di sini ada yang tadi UKP dan UKM, ya sasaran individu, sasaran kelompok, keluarga. Nah, pada sasaran-sasaran ini juga nantinya kalian akan kemungkinan ke depannya akan melakukan sebuah asuhan keperawatan komunitas sesuai agregat gitu. Jadi itulah penting, itulah kenapa salah satunya kenapa si mata kuliah keperawatan komunitas ini ditaruhnya di semester-semester belakang. Jadi setelah kalian pelajari tentang keperawatan anak, oh nanti ada disebut dengan agregat anak. Kemudian ibu hamil, oh maternitas nanti ada agregat ibu hamil, ada agregat ibu menyusui, ada agregat lansia dan yang lainnya itu. Itu kenapa ini diletakkan terakhir. Jadi kalian sudah paham tentang karakteristik kelompok tersebut sebelumnya. Kemudian ini ada yang disebut dengan indikator pelayanan minimal atau standar pelayanan minimal di puskesmas yang perlu dikembangkan dan ditambahkan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Jadi ini akan saya kirimkan ke kalian nanti untuk keberadaan pertanyaan dan juga masukan nanti silahkan di grup WA bisa disampaikan. Atau mungkin nanti akan kita buka lagi di pertemuan berikutnya. Saya usahakan nanti kita pertemuan berikutnya untuk on meeting, on cam ya. Oke, jadi ini, kalau secara poin di keperawatan komunitas, itu yang pertama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita harus punya semangat untuk mencegah sesuatu. Jadi biasakan untuk jangan sampai, toh aku sehat ini, nggak usahlah melakukan vaksin, nggak usahlah melakukan imunisasi. Saya tidak memaksa semua orang untuk vaksin, karena ada yang disebut dengan pembangunan imunitas ini ya, herd immunity gitu, menggunakan apa misalnya membangun
imunitas secara aktif, secara alami. Tapi kita tidak bisa memaksakan semua orang melakukan itu karena tidak semua memiliki imunitas yang sama kuatnya. Itu salah satunya. So, kalau kalian sudah belajar tentang immunity molekuler dan, pembelajaran sebelumnya, humoral immunity, cellular immunity, dan yang lainnya, don't be talk like, jangan tong kosong nyaring bunyinya gitu aja intinya. Jadi, jangan sampai menyamakan semua orang untuk melakukan itu, karena tidak semua kadang-kadang bisa mencegah, penyakit. Siapa tahu dia mengalami gangguan imunitas dan yang lainnya atau penyakit-penyakit bawaan. Tapi sebagian besar masyarakat kalau 90%-nya sudah terlindungi, saya rasa mencegah lebih baik daripada mengobati atau menjaga prokes dengan baik, ya. Kemudian bersatu kita sehat dan produktif bersama, salah satunya itu. Tetap beraktivitas, tapi tetap juga aktifkan prokes. Saya bukan ini ya, saya bukan ininya pemerintah, tapi saya, sangat menyarankan kalian untuk tetap produktif. Jangan baru kita daring kalian goleran-goleran aja, gula-guli di rumah, tapi tetap produktif, tetap aktif, beraktivitas yang positif tentunya, dan mengembangkan hobi kalian. Siapa tahu punya kemampuan-kemampuan baru setelah 1 tahun, melaksanakan aktivitas, pembelajaran daring ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ini beberapa daftar pustaka yang saya gunakan, kemudian, kalau ada yang mau, ini adalah e-book, kalau ada yang mau baca biar saya tidak ini ya, saya akan share nanti di WA Group. Kemudian ada beberapa lagi, yaitu yang berikutnya adalah Kemenkes yang tadi sudah saya tunjukkan juga, akan saya share. Kemudian ini ada akses bisa online, dan yang lainnya sebenarnya saya juga lupa kayaknya nyantumin, ada beberapa gambar. Contohnya nanti kalian, saya kebetulan penyuka ini ya, One Piece. Tolong jaga semangatnya karena kalian tentunya adalah para penerus bangsa yang masih berjuang muda dan semangat muda, oke? Jadi sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan salam sehat untuk kalian semua dan juga keluarga di rumah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.